Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idar Ulil Absar dengan NIM 210501502029. Kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir semester mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz ST SPD MPD. Kajian teori yang berjudul pengembangan materi pembelajaran digital multimedia interaktif berbasis sistem operasional Android dan iOS, tahap analisis dan desain menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif untuk berperan aktif dalam masyarakat global. Yang pertama-tama, definisi pembelajaran digital multimedia. Definisi pembelajaran digital dan multimedia. Pembelajaran digital melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan pengembangan belajar multimedia. Di sisi lain, mengacu pada penggunaan berbasis jenis media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip desain instruksional. Yang pertama, keterlibatan. Desain instruksional yang efektif memastikan keterlibatan peserta didik melalui penggunaan multimedia yang menarik dan interaktif. Yang kedua, relevansi. Materi pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, keterbukaan. Pesan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami, terutama dalam penggunaan media visual yang mendukung. Yang ketiga, model pembelajaran digital. Yang pertama, blended learning atau pembelajaran campuran. Kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka untuk memanfaatkan kelebihan keduanya. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Memungkinkan peserta didik belajar melalui proyek nyata, seringkali dengan dukungan multimedia. Selanjutnya, teknologi pembelajaran interaktif, simulasi dan game edukasi. Menerapkan simulasi dan game untuk memfasilitasi pemahaman konsep dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR atau AR, memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan imersif. Poin selanjutnya, evaluasi pembelajaran digital, pengukuran dan analisis kerja menggunakan data dan analisis untuk memantau kemajuan peserta didik dan menyelesaikan instruksi secara real time. Poin terakhir yaitu desain konten interaktif. Desain konten interaktif ini menggunakan beragam media, kombinasi teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih bervariasi dan menarik. Selanjutnya, interaktivitas. Memanfaatkan elemen-elemen interaktif seperti pertanyaan, latihan, dan simulasi untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu sistem operasi Android dan iOS. Yang pertama, sistem operasi Android.
Sistem operasi Android berbasis Linux. Android dibangun di atas kernel Linux. Hal ini memberikan keamanan, stabilitas, dan dukungan untuk berbagai perangkat keras. Yang selanjutnya mesin Dalvik atau ARM. Android menggunakan mesin Dalvik sebelumnya atau ARM dan yang saat ini untuk menjalankan aplikasi. ARM merupakan runtime environment yang bertanggung jawab untuk menjalankan kode aplikasi. Yang selanjutnya model aplikasi. Aplikasi Android dikembangkan menggunakan Java, Kotlin, atau C++. Mereka terdiri dari komponen seperti aktivitas, layanan, penyiaran, dan penerimaan. Selanjutnya open source. Android bersifat open source, memungkinkan pengembangan mengakses dan memodifikasi secara daya kode untuk kebutuhan aplikasi mereka. Yang selanjutnya dukungan multitasking. Android mendukung multitasking dan memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Yang terakhir, perangkat kustomisasi. Android memberikan lebih banyak kebebasan dan menyesuaikan antarmuka penggunaan dan sistem lebih baik oleh pengembangan maupun pengguna. Yang selanjutnya yaitu sistem operasi iOS. Sistem operasi iOS ini berbasis Unox. iOS dibangun dalam basis Unox, memberikan keamanan dan stabilitas yang tinggi. Mesin objektif C atau Swift. Aplikasi iOS dikembangkan menggunakan objektif C atau Swift. Mesin runtime iOS mengelola eksekusi kode aplikasi. Selanjutnya model aplikasi. Aplikasi iOS memiliki struktur yang terdiri dari tampilan, controller, dan model. Mereka menggunakan konsep seperti delegasi dan protokol. Selanjutnya tertutup atau closed system. iOS bersifat tertutup dan dikendalikan oleh Apple. Hanya aplikasi yang disetujui oleh Apple yang dapat diinstal dalam perangkat iOS. Dukungan multitasking terbatas. Meskipun iOS mendukung multitasking, keterbatasannya adalah aplikasi hanya dapat dijalankan beberapa tugas tertentu dalam latar belakang. Yang terakhir, antarmuka pengguna seragam. Apple menerapkan desain antarmuka pengguna yang seragam di semua perangkat iOS, memberikan pengalaman yang konsisten kepada pengguna. Poin selanjutnya yaitu persamaan Android dan iOS. Pengembangan dengan SDK. Baik Android maupun iOS memiliki Software Development Kit atau SDK yang menyediakan alat dan sumber daya untuk pengembangan aplikasi. Selanjutnya itu toko aplikasi. Keduanya memiliki toko aplikasi resmi seperti Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS sebagai platform distribusi aplikasi. Yang ketiga, keamanan aplikasi. Kedua platform memiliki mekanisme keamanan untuk melindungi aplikasi dari ancaman dan memastikan privasi pengguna. Selanjutnya, integrasi perangkat keras. Pengembang dapat mengakses dan menggunakan fitur perangkat keras seperti kamera, GPS, dan sensor lainnya di kedua platform. Yang selanjutnya itu bahasa pemrograman alternatif. Meskipun Java dan Kotlin adalah bahasa utama dalam pengembangan Android, pengembang dapat menggunakan bahasa seperti C++ dan Python
Demikian pula dengan Objective-C dan Swift. Pengembangan iOS dapat menggunakan bahasa seperti C++. Yang terakhir, kebutuhan desain responsif. Keduanya memerlukan desain responsif untuk memastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik di berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda. Poin selanjutnya yaitu teknologi digital dalam pendidikan. Yang pertama, teori konstruktivis, pengembangan berbasis proyek atau PBL. Teknologi digital memungkinkan pengembangan proyek-proyek interaktif yang melibatkan siswa dalam pengembangan pengetahuan mereka sendiri. Penggunaan aplikasi, simulasi, dan perangkat lunak kreatif dapat mendukung pembelajaran berbasis proyek ini. Yang kedua, selanjutnya itu kolaborasi dan interaktif. Platform pembelajaran online dan alat kolaborasi memfasilitasi interaktif antar siswa. Siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi online, proyek kelompok, dan berbagai sumber daya secara digital. Yang selanjutnya, sumber daya pembelajaran interaktif. Multimedia, simulasi, dan konten interaktif dapat digunakan untuk menyajikan informasi secara lebih menarik dan memudahkan pemahaman konsep yang abstrak. Yang kedua yaitu teori konektivis, jaringan pembelajaran. Teknologi digital memungkinkan siswa terhubung dengan jaringan pembelajaran global, mengakses pengetahuan dan pengalaman dari seluruh dunia. Siswa dapat berkomunikasi dengan ahli, mentor, atau sesama pelajar untuk mendapat wawasan yang lebih luas. Selanjutnya, pembelajaran berbasis komunitas. Platform pembelajaran online dan jejaring sosial pendidikan memfasilitasi pembelajaran berbasis komunitas, di mana siswa dapat berbagi ide, pengalaman, dan mendukung satu sama lain. Yang selanjutnya, kurasi konten. Algoritma pembelajaran mesin dapat membantu siswa dan guru dalam mengidentifikasi dan mengakses sumber daya pembelajaran yang relevan dan bermanfaat. Yang terakhir, integrasi teknologi digital. Pembelajaran adiktif. Sistem pembelajaran adiktif menggunakan teknologi untuk menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Yang selanjutnya, analitika pembelajaran. Teknologi analitika dapat digunakan untuk melacak kemajuan siswa, memberikan umpan baik secara real time, dan merangsang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, realitas virtual dan augmented reality. VR dan AR dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang mendalam seperti kunjungan ke tempat-tempat bersejarah atau simulasi ilmiah yang kompleks. Yang terakhir, e-portfolio. Siswa dapat menggunakan e-portfolio untuk merekam dan menyajikan hasil karya mereka, memperlihatkan pengembangan keterampilan dan pemahaman sepanjang waktu. Poin selanjutnya yaitu alat komunikasi secara efektif. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah merupakan aspek krusial dalam pembelajaran efektif. Ini melibatkan interaksi aktif antara pengajar dan peserta didik. Dalam proses ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari pengajar, tetapi juga berpartisipasi dalam dialog dan bertanya pertanyaan. Komunikasi dua arah menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan memungkinkan pengajar untuk menyesuaikan metode pengajar mereka sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya, umpan balik. Umpan balik memainkan peran penting dalam komunikasi efektif, baik dari sisi pengajar maupun peserta didik.
Umpan balik membantu menyempurnakan pemahaman dan kinerja. Pengajar memberikan umpan balik terkait pemahaman materi, keterlibatan peserta didik, dan kemajuan belajar mereka. Di sisi lain, peserta didik memberikan umpan balik terkait pemahaman mereka, kebutuhan belajar, dan bagaimana pengajaran dapat ditingkatkan. Proses umpan balik membantu menciptakan siklus pembelajaran yang terus-menerus. Yang selanjutnya, partisipasi aktif. Partisipasi aktif mencakup keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya dapat menerima pasif informasi, tetapi mereka juga aktif dalam diskusi, memecahkan masalah, dan kegiatan pembelajaran lainnya. Partisipasi aktif meningkatkan pemahaman dan retensi informasi karena melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, keterbukaan dan keterbacaan. Keterbukaan dan keterbacaan dalam komunikasi sangat penting. Pengajar perlu dapat mengkomunikasikan informasi segala dengan jelas dan mudah dimengerti. Selain itu, mereka juga perlu membuka diri terhadap pertanyaan, saran, dan umpan balik dari peserta didik. Sebaliknya, peserta didik juga perlu dapat menyampaikan pertanyaan pemikiran mereka dengan nyaman. Terakhir, konteks budaya dan sosial. Memahami konteks budaya dan sosial peserta didik juga menjadi faktor penting dalam komunikasi efektif. Pengajar perlu menyadari keberagaman latar belakang peserta didik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan relevan. Poin selanjutnya yaitu peran aktif dalam masyarakat global. Pertama, pendidikan multikultural. Memahami dan menghargai keberagaman budaya di seluruh dunia adalah kunci untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat global. Pembelajaran multikultural dapat merangsang pemahaman tentang perbedaan budaya, nilai, norma-norma di seluruh dunia. Dan selanjutnya, bahasa asing dan keterampilan komunikasi antar budaya. Pembelajaran bahasa asing dapat membantu individu berkomunikasi dengan orang dari berbagai budaya. Keterampilan komunikasi antar budaya seperti memahami nonverbal dan sensitivitas terhadap norma-norma budaya memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dalam konteks global. Yang selanjutnya, pendidikan global. Kurikulum yang mencakup isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan konflik, serta kemiskinan dapat mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam diskusi dan tingkat global, studi kasus internasional, dan pemahaman tentang hubungan internasional dalam membuka wawasan tentang isu-isu global. Yang selanjutnya, teknologi dan keterhubungan digital. Teknologi memungkinkan partisipasi dalam masyarakat global melalui jejaring sosial, platform kolaboratif, dan media digital lainnya. Pembelajaran tentang penggunaan teknologi untuk berkolaborasi secara global dapat memperkuat keterlibatan dalam proyek-proyek internasional. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan global. Fokus pada nilai-nilai kewarganegaraan global seperti tanggung jawab sosial, keadilan, dan berkelanjutan. Mengembangkan pemahaman tentang keterkaitan antara tingkat individu dengan dampaknya pada masyarakat global. Pengembangan berbasis proyek dan kolaboratif. Pembelajaran melalui proyek dan kolaboratif memungkinkan siswa untuk bekerja sama dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Pengembangan praktik ini dapat meningkatkan keterampilan kerja tim dan membangun jaringan yang melibatkan orang-orang dari berbagai bagian dunia. Yang terakhir, pengembangan pengalaman lapangan internasional dan pertukaran budaya.
Program pertukaran pelajar dan pengalaman lapangan internasional dapat memberikan wawasan langsung tentang kehidupan dan budaya di negara-negara lain. Pertukaran budaya dapat memperkaya perspektif dan merangsang pertumbuhan pribadi. Poin selanjutnya yaitu interaktivitas dalam pembelajaran. Yang pertama, teori kognitif konstruktivis. Siswa aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Melalui interaktivitas, siswa dapat terlibat secara aktif dalam merancang makna dari informasi yang diterima. Dengan berpartisipasi dalam aktivitas interaktif, mereka dapat mengaitkan informasi baru dalam pengetahuan yang sudah ada, meningkatkan pemahaman konsep dan memperkuat retensi informasi. Yang kedua, teori kognitif beberapa saluran. Mengelola beban kognitif siswa selama pembelajaran. Interaktivitas dapat membantu optimalkan pengalaman pembelajaran dengan memberikan siswa kendali atas kecepatan dan arah pembelajaran mereka, dengan memungkinkan siswa untuk memilih materi atau mengikuti jalur yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Interaktivitas dapat membantu mengurangi beban kognitif yang mungkin terkait dengan pemrosesan informasi. Yang selanjutnya, teori kontrol aktif. Kontrol aktif kepada siswa dalam proses pembelajaran melalui elemen-elemen interaktif seperti simulasi, permainan, dan pertanyaan respon. Siswa dapat mengontrol bagaimana mereka berinteraksi dalam materi pembelajaran. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa yang memberikan mereka tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang selanjutnya, teori psikologi pembelajaran media. Mengeksplorasi bagaimana media, termasuk multimedia, pengaruh proses pembelajaran. Interaktivitas dalam konteks multimedia dapat mencakup fitur-fitur seperti hyperlink, video interaktif, dan simulasi. Dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan berpartisipasi langsung, interaktivitas dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dan meningkatkan daya ingat. Yang terakhir yaitu teori aktivitas belajar. Aktivitas dalam pembelajaran. Interaktivitas dapat menciptakan aktivitas yang lebih berfokus dan terarah, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam tugas-tugas yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Poin selanjutnya itu usability dan user experience. Usability berkaitan dengan sejauh mana suatu produk dapat digunakan dengan efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna. Untuk aplikasi pembelajaran mobile, ini dapat diartikan sebagai kemudahan penggunaan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Aspek-aspek usability sebagai berikut. Yang pertama, navigasi yang jelas. Pastikan pengguna dapat dengan mudah berpindah antara berbagai bagian aplikasi, menggunakan ikon dan label yang intuitif agar pengguna tidak bingung. Yang selanjutnya, responsif. Aplikasi harus merespon dengan cepat terhadap input pengguna. Animasi yang terlalu lama atau lambat dapat mengganggu pengalaman pengguna. Yang selanjutnya, konsistensi. Mempertahankan konsistensi dalam desain antarmuka untuk menghindari kebingungan pengguna. Gunakan pola desain yang sama untuk fitur yang serupa. Yang selanjutnya, pengaturan dan kontrol pengguna. Memberikan pengguna kontrol atas pengalaman mereka. Sediakan opsi untuk menyesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan.
Yang selanjutnya yaitu feedback yang jelas, memberikan umpan balik yang jelas untuk pengguna, melakukan tindakan dan hindari pesan kesalahan yang ambigu. Yang selanjutnya user experience. User experience melibatkan keseluruhan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Ini mencakup aspek emosi, estetika, dan interaktif pengguna dalam aplikasi. Dengan aplikasi, aspek-aspek user experience sebagai berikut, yaitu desain responsif. Pastikan aplikasi dapat diakses dan menyenangkan digunakan di berbagai perangkat dan ukuran layar. Yang selanjutnya estetika visual, menggunakan desain yang menarik dan bersih, mempertimbangkan pemilihan warna dan tata letak untuk meningkatkan daya tarik visual. Yang selanjutnya pertimbangkan kelompok pengguna, memahami siapa target pengguna aplikasi pembelajaran, dan desainlah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi mereka. Dan selanjutnya personalisasi, memberikan opsi personalisasi agar pengguna dapat menyesuaikan pengalaman mereka. Pelajari perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan pengguna, menggunakan elemen interaktif seperti kuis, pertanyaan diskusi, atau tantangan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Selanjutnya integrasi usability dan UX dalam penggunaan pembelajaran. Penelitian pengguna, melakukan penelitian pengguna untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna potensial, menggunakan hasil penelitian untuk memandu desain aplikasi. Iterasi desain, lakukan iterasi desain berdasarkan umpan balik pengguna. Perbarui aplikasi secara berkala untuk meningkatkan usability dan UX. Pemantauan analitik, menggunakan alat analitik untuk memantau cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi, identifikasi mereka yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian. Dan terakhir yaitu uji pengguna, melakukan uji pengguna reguler untuk mengevaluasi sejauh mana aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna, menggunakan temuan uji pengguna untuk memperbaiki dan meningkatkan desain. Poin selanjutnya terakhir yaitu model analisis dan desain sistem. Yang pertama, waterfall model. Model ini melibatkan serangkaian fase linear, mulai dari analisis, kebutuhan desain, implementatif, pengujian, hingga pemeliharaan. Kelebihannya yaitu struktur yang jelas, mudah dimengerti, dan cocok untuk proyek kecil dengan kebutuhan yang stabil. Kekurangannya kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan secara fase-fase berurutan. Yang kedua yaitu model spiral. Model ini menggabungkan elemen-elemen dari model waterfall dan menambahkan aspek siklus iteratif. Prosesnya berputar seperti spiral dengan setiap putaran melibatkan tahapan analisis, desain, implementasi, dan evaluasi risiko. Kelebihannya mampu menangani perubahan kebutuhan karena memungkinkan revisi berulang. Kekurangannya kompleks, memerlukan manajemen risiko yang baik. Model selanjutnya yaitu instrumental. Sistem dikembangkan dan disempurnakan secara bertahap. Setiap fase inkremental menambahkan fungsionalitas baru ke dalam sistem. Kelebihannya yaitu memungkinkan penerapan awal produk yang dapat digunakan, memudahkan pengujian dan fasilitasi.
Kekurangannya memerlukan rencana dengan cermat dan menentukan inkrentasi yang sesuai. Model selanjutnya ada model V-model. Membentuk V karena hubungan antara setiap fase pengembangan dan fase pengujian yang sesuai. Kelebihannya menekankan pada penguji sepanjang siklus pengembangan sehingga meminimalkan kesalahan yang terdeteksi di tahap akhir. Kekurangannya kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Model selanjutnya yaitu model prototype. Fokus pada pengembangan prototype yang dapat diuji oleh pengguna untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhan. Kelebihannya dari model ini yaitu mampu menangani perubahan kebutuhan yang dengan baik, memfasilitasi komunikasi antara pengembang dan pengguna. Kekurangannya prototype mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya sistem akhir. Model terakhir yaitu model Agile, mengedepankan kolaborasi dengan respons terhadap perubahan. Siklus pengembangan pendek disebut iterasi dan pengembangan dilakukan dengan sprint. Kelebihan dari model ini yaitu fleksibel, tanggap terhadap perubahan, fokus pada kebutuhan pengguna. Kekurangannya memerlukan keterlibatan pengguna yang lebih intensif, mungkin kurang cocok untuk proyek besar dan lebih kompleks. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung saja saya akhiri tugas akhir semester ini, kajian teori pengembangan aplikasi pembelajaran digital multimedia interaktif berbasis sistem operasi Android dan iOS. Tahap analisis dan desain menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif untuk berperan aktif dalam masyarakat global. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.